السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه. أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين. ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, waktu senantiasa berjalan, hari demi hari, siang dan malam silih berganti. Baru kemarin rasanya kita meninggalkan Ramadan, maka kali ini kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan insyaallah. Banyak orang-orang yang kita kenal, keluarga, karib kerabat, teman-teman, sahabat kita yang dahulu menemani kita untuk menjalankan ibadah puasa, qiyamul lail di dalam bulan Ramadan, yang kini mereka sudah mendahului kita. Kini mereka sudah mendahului kita menuju kampung dan negeri akhirat. Mereka sudah menjadi penghuni kubur. Yang mereka tunggu hanyalah al-ba'ts wan nusyur, hari kebangkitan, hari pembalasan. Pintu amal telah tertutup rapat bagi mereka, kecuali yang memiliki amal jariyah. Maka kita yang masih hidup diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggunakan kesempatan yang satu ini, menggunakan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, karena sungguh bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat Allah, penuh dengan ampunan Allah. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kesempatan emas, peluang emas bagi kaum muslimin yang ingin memanfaatkan dan meraih pahala yang melimpah ruah, maka Ramadanlah tempatnya. Manfaatkanlah bulan Ramadan, karena tidak ada yang tahu. Siapa tahu Ramadan kali ini adalah Ramadan penutup bagi kita, bagi sebagian dari kita. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang akan diperoleh hari esok, dan tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui kapan dan di mana dia akan meninggal dunia. Talha bin Ubaidillah, salah seorang sahabat yang mulia Al-Ansari radhiyallahu taala anhu wa ardhah, yang dijamin masuk surga oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, pernah bercerita. Beliau pernah bermimpi bertemu dengan dua orang yang masuk Islam bersamaan. Namun salah satu di antaranya kana ashadd ijtihadun min al-akhar. Salah satu di antaranya lebih bersungguh-sungguh dalam ibadah.
faghazal mujtahidu minhuma fastushhida fi sabilillah. Lalu salah satu di antara keduanya, lalu yang bersungguh-sungguh ibadah tadi berjihad di jalan Allah, lalu dia dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala mati syahid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membiarkan yang satu, memberikannya umur panjang sehingga setahun ke depannya. Fatuwfiya, lalu dia meninggal dunia. Lalu aku bermimpi, dalam mimpi tersebut bahwasanya aku berada di tengah mereka berdua. Tiba-tiba berada di depan pintu surga. Fa kharaja kharijun minal jannah, lalu keluarlah sosok seorang malaikat dari pintu surga tersebut. Lalu dia menghampiri orang yang kedua yang bukan mati syahid. Lalu dia mempersilahkan orang yang kedua untuk masuk ke dalam surga terlebih dahulu. Barulah dia datang kemudian kepada orang yang mati syahid untuk mempersilahkannya masuk ke dalam surga. Lalu mereka berdua mendatangiku, irji fa innahu lam ya'ni laka ba'd. Wahai Talha, pulanglah karena belum saatnya engkau masuk surga. Lalu aku terbangun. Lalu aku ceritakan mimpi tersebut kepada para sahabatku. Kemudian para sahabat lantas kebingungan, terheran-heran, mengapa bisa orang yang mati syahid di jalan Allah malah dia masuk surganya belakangan. Lalu sampailah cerita tersebut, fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai cerita tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Min ayyi dzalika ta'jabun?" Apa yang kalian herankan? Apa yang kalian bingungkan? Qalu ya Rasulullah, kana hadha ashadd ijtihadan wastushhida fi sabilillah wa dakhala hadha al-jannata qablah. Ya Rasulullah, orang yang ini jelas ibadahnya lebih rajin dan dia dikaruniai mati syahid di jalan Allah. Namun kemudian datang orang yang kedua, malah dia yang dipersilahkan pertama kali untuk masuk ke dalam surga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaysa qad makatha hadha ba'dahu sanah?" Bukankah orang yang kedua ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup setahun setelahnya? Qalu bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Wa adraka Ramadan fasama. Qalu bala ya Rasulullah, bukankah di dalam satu tahun terdapat bulan Ramadan, lalu dia berpuasa di dalam bulan Ramadan tersebut, wa shalla kadza wa kadza sajdatan fis sana, di dalam bulan Ramadan dia salat malam. Bukankah dia mendapati bulan Ramadan, dia berpuasa di bulan Ramadan, lalu dia qiyamul lail di dalam bulan Ramadan? Qalu bala ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falama bainahuma ab'adu ma bainas sama'i wal ard. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, benar-benar sungguh jarak surga orang yang kedua dengan orang yang pertama yang mati syahid lebih jauh daripada jarak antara langit dengan bumi. Allahu akbar. Tidakkah hadis ini memberikan kesadaran kepada kita betapa pentingnya kita memanfaatkan bulan Ramadan. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang yang kedua yang kurang rajin beribadah, yang tidak mati syahid. Allah karuniakan dia dengan masuk ke dalam surga, dan surganya lebih tinggi daripada orang yang mati syahid. Hadis riwayat Ibnu Majah dan dengan sanad yang hasan, dengan sanad yang sahih. Maka manfaatkanlah bulan Ramadan selagi masih hidup. Ramadan adalah kesempatan emas, bulan yang menjanjikan. Pantaslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa bergembira tatkala bulan Ramadan datang. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, "Atakum syahrul Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Faradallahu alaikum siyamah. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas kalian puasa di dalam bulan tersebut. Fihi tufattahu abwabul jannah wa tughallaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatus syayatin
Di dalam bulan Ramadan dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka, dan pemimpin-pemimpin syaitan, gembong-gembong syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi lailatun hiya khairun min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan terdapat salah satu malam yang dia lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang diharamkan, yang terhalangi dari kebaikan bulan Ramadan, maka sungguh dia terhalangi dari kebaikan yang melimpah ruah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal hikmah. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu wa tubu ilayhi innahu kana ghaffara. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه أما بعد عباد الله kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan Ramadan bukan hanya untuk kita merasakan lapar, bukan hanya untuk kita merasakan haus, namun Allah mensyariatkan puasa di bulan Ramadan dengan tujuan dan hikmah yang paling besar agar kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Setiap Jumat kita mendengarkan para khatib berwasiat, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, agar kita bertakwa kepada Allah. Maka bulan Ramadan adalah madrasah sekaligus guru terbaik yang mengajarkan kepada kita hakikat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang ingin mengukur puasanya, apakah puasanya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah puasanya sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia ukur apakah puasa tersebut telah bisa menahan matanya dari melihat haram, apakah puasanya telah bisa menahan dirinya dari segala perbuatan haram, apakah puasanya telah bisa menahan telinganya dari mendengar yang haram. Apabila demikian maka berbahagialah, itu adalah puasa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Namun apabila dia berpuasa namun masih terus-menerus bermaksiat kepada Allah, berdosa kepada Allah, puasanya tidak bisa menahan matanya dari melihat yang haram, puasanya tidak bisa menahan telinganya dari mendengar yang haram, puasanya tidak bisa menahan seluruh anggota badannya dari maksiat dan dosa, maka orang yang seperti ini hendaklah dia bersedih, karena semuanya puasa yang ini adalah puasa yang tidak diinginkan dan tidak dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rubba sha'imin laisa hadduhu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang puasa namun tidak ada yang didapati dari puasanya melainkan hanya al-ju' wal 'atash, rasa lapar dan rasa dahaga. Mengapa bisa demikian? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak bisa ketika berpuasa, dia masih tidak bisa meninggalkan qaul az-zur, perkataan dusta dan perkataan-perkataan haram, wal 'amala bihi, dan perbuatan-perbuatan yang haram, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh bagi puasa orang yang hanya sekedar meninggalkan makanan dan minumannya. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bi amrin 'azimin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna fihi bi malaikatihi faqala 'azza min qa'ilin 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا واجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا
واجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم بلغ رمضان، اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه، اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه، اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.